Paulus kan tujuannya supaya dia mengasihi Paulus, mengasihi Filemon kan, supaya menjadi penghiburan, menghibur Filemon, menghibur Paulus. Kenapa? Akan sangat senang sekali orang-orang tua melihat anak-anak muda yang tetap mengasihi Tuhan. Pasti mereka berharap semoga mereka tetap setia kepada Tuhan sampai mereka menjadi tua, bahkan lebih tua dari saya. Semoga mereka tetap setia. Bukankah begitu? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dia memberi jaminan, berguna bagimu, berguna juga bagiku. Onesimus pasti berguna. Dan aku tahu, Filemon, engkau akan melakukan jauh lebih dari yang aku minta. Ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini padamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Saudara lihat hubungan yang sangat hebat. Tidak mungkin Paulus minta sesuatu kepada Filemon kalau dia tidak tahu kerohanian Filemon. Tidak mungkin Paulus minta sesuatu kepada Filemon kalau Paulus tidak tahu bagaimana beban Filemon dalam pelayanan. Bagaimana beban Filemon dalam mengasihi Tuhan. Sehingga dia berani minta kepada Filemon. Saudara, kita mungkin tidak punya saudara seiman seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar. Semoga kita bisa. Bagaimana sekarang dengan Onesimus? Bagaimana seorang muda itu? Bagaimana orang itu? Entah dia muda atau sudah sedikit tua. Bagaimana dengan Onesimus? Saudara, bagaimana mau membuat kesalahan, lalu balik kepada orang yang kita pernah buat kesalahan? Bagaimana menerima pengampunan dari Tuhan? Bagaimana menerima pengampunan dari Filemon? Bagaimana Filemon mengampuni Onesimus? Saudara, sulit juga hidup sebagai orang yang menerima pengampunan. Ya, sangat sulit juga menjalani hidup sebagai orang yang menerima pengampunan. Karena pasti selalu kita ingat, aduh, saya pernah salah. Aduh, bagaimana saya mau balik lagi ke Tuhan saya? Bagaimana saya mau balik lagi kepada Filemon? Bagaimana? Mungkin dia bilang kepada Paulus, Pak, mungkin tidak bisa, Pak. Tapi Paulus bilang, tidak, ini saya tulis. Dia akan menerima engkau seperti dia menerima saya. Dia akan menerima engkau seperti dia menerima saya. Kamu kembali, Onesimus. Kamu kembali sebagai orang merdeka. Tetapi kerendahan hatimu sangat diperlukan. Engkau harus datang sujud di kaki Filemon dan bilang padanya, Tuhan, saya salah. Berlakulah seperti seorang anak yang hilang itu kembali kepada bapaknya. Tidak pantas saya disebut sebagai anak bapak. Onesimus kembali. Saudara membayangkan bagaimana Filemon menyambut Onesimus? Dia menyambut Onesimus. Dia menyambut Paulus. Tapi dia, yang paling utama, dia menyambut Tuhan. Dia menyambut jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dia menyambut hamba Tuhan. Dan dia menyambut Tuhan yang menyelamatkan dan mengampuni. Filemon punya hati yang mengampuni. Karena dia punya Tuhan yang mengampuni. Paulus mengajarkan Filemon. Terima dia. Saya bukan bermaksud memerintah engkau. Tapi kalau ada yang salah di dalam hidup Onesimus, tanggungkan itu padaku. Saudara lihat antara hubungan Tuhan dan manusia. Manusia yang berdosa dan Tuhan bilang, Bapa, tanggungkan dosanya kepadaku. Tanggungkan Bapa dosanya kepadaku. Saudara lihat hubungan itu. Hubungan antara manusia. Sebaiknya memang kita menghormati orang yang melayani Tuhan. Tapi saya nggak mau panjang bicara tentang itu, karena saya adalah pelayan Tuhan. Tetapi itulah yang dibuat oleh Paulus. Bukan dia nuntut, kan saya injili engkau. Tapi di Filemon punya hati seperti itu. Iya ya. Kalau saya tidak diinjili, saya sudah di neraka ya. Dia menghormati Paulus. Tapi lebih dari itu, dia menghormati Tuhan. Karena Tuhan mengampuni saya. Karena Tuhan menyelamatkan saya. Maka saya mesti gunakan hidup saya untuk melayani Tuhan. Apapun yang ada pada saya adalah milik Tuhan. Apapun yang diberikan kepada saya itu dari Tuhan. Termasuk menerima Onesimus. Itu dari Tuhan. Dan itu bukan mudah, saudara. Tidak mudah menjadi orang percaya. Tidak mudah menjadi orang percaya yang mau melayani Tuhan. Tidak mudah menjadi orang percaya yang mau menaati Tuhan. Tidak mudah menjadi orang percaya yang punya pengampunan. Dan tidak mudah bagi menjadi orang percaya yang bertindak sebagai Paulus. Saya sudah tua.
Boleh nggak saya atur engkau untuk sesuatu yang lebih mulia, supaya engkau memuliakan Tuhan? Boleh nggak saya minta ini? Tapi engkau harus lakukan karena engkau rela, bukan karena terpaksa. Sekalipun memang aku bertahu sekali, aku yang Injil engkau. Saudara, mau ambil posisi yang mana kita? Onesimus, Filemon, atau Paulus? Ini gambaran-gambaran tentang pengampunan. Gambaran-gambaran tentang menghormati hamba Tuhan. Gambaran-gambaran tentang pelayanan yang tidak pernah berhenti. Gambaran tentang bagaimana melayani Tuhan dan tidak pernah cukup dalam hidup ini. Sampai semuanya berakhir. Sampai semuanya berakhir. Terima kasih oleh orang-orang tua yang sudah memberi teladan dalam pelayanan ini. Terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak muda yang boleh melihat orang tua. Dan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada kita semua yang mau taat pada Tuhan. Sampai kemarin, saya selalu terima telepon dari yang jemaat dan apa? Kapan pulang Pak Sony? Bagaimana Pak Sony? Sudah ada uang tiket? Saya kirim uang tiket Pak. Oh, saya bicara dengan saya berdiri dan bilang, iya Pak, harus begitu Ibu, saya akan pelayan. Oh, saya kan sudah layani Ibu, masa Ibu nggak kirim duit tiket? Dosa banget kan? Dosa banget itu. Iya kan? Paulus nggak bilang begitu loh. Ibu, Bapak, Saudara, kita sama-sama melayani Tuhan. Dan saya mesti bilang terima kasih untuk itu. Terima kasih untuk penatua-penatua yang berjuang. Tetapi tolong ingat, kita belum berhenti. Kalau Tuhan berkati kita, karena ada lagi tugas yang harus kita lakukan. Tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur karena ada saudara seiman yang pernah mengajar kita tentang kebenaran. Tetaplah bersyukur karena ada saudara seiman yang kita bisa minta dia untuk lebih memuliakan Tuhan. Dan tetaplah bersyukur karena kita boleh mengampuni. Tetaplah bersyukur karena Tuhan memegang kendali. Tetap semangat saudara. Kita selalu menjadi satu di dalam Tuhan. Baca lagi surat Filemon dan bertumbuhlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.